Oke, jadi setidaknya para gamer tuh nggak rebutan PGA card lagi gitu. Walaupun harga PGA ya masih mahal ya. Mungkin sedikit gitu melambat akan turun. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi kemarin kita udah buat PC Kerehore, sekarang kita cobain juga yang kelas high-end, biar tahu ya teknologi baru apa gitu yang ada di sini. Oke, ini adalah Jotax Gaming RTX 3080 Ti AMP Holo. AMP ini tuh kelas high-end untuk series Jotax Gaming ya. Jadi ya sesuai judulnya gitu, kabar gembira untuk para gamer, yakni Nvidia ini mengumumkan untuk PGA card yang rilis bulan akhir Mei kemarin tuh telah dilengkapi dengan fitur LHR atau Light Hash Rate. Jadi intinya performa untuk dipakai mining tuh dikurangin 50%. Tapi untuk main game tetap mendapatkan 100% performanya gitu kan. Nanti saya akan tes ya, pasti gitu. Apakah memang benar gitu fitur LHR ini tuh benar-benar worth it gitu kan? Atau benar-benar bekerja gitu kan? Jadi kecepatan miningnya tuh bakalan berkurang. Kita akan buktikan nanti ya. Oke, jadi setidaknya para gamer tuh nggak rebutan PGA card lagi gitu. Walaupun harga PGA ya masih mahal ya. Mungkin sedikit gitu melambat akan turun. Jadi sabar aja gitu kan. Nanti produsen atau pabrik-pabrik chip tuh semakin pulih, makin banyak banget yang ngebuat chip lagi untuk dibuat PGA card dan lain-lain. Dan akhirnya PGA card menjadi banyak dan murah lagi. Oh, mantap ya. Oke, kita lihat dulu ya dari box Jotax RTX 3080 Ti AMP ini yang cukup besar, panjang nih ya. Di dalam boxnya seperti biasa kita akan mendapatkan buku manual, buku petunjuk, lalu ada stiker hologram Jotax plus bonus 2 set konverter pin PGA card. Tapi ya kayaknya jarang kepake juga gitu kan. Oke, si RTX 3080 Ti AMP Holo ini tuh punya 3 fan, ya ini 3 fan, tetap dengan teknologi iStorm 2.0. Ini andalan Jotax dari beberapa generasi juga, ya memang terbukti gitu kan, bisa menghadapkan si PGA card Jotax. Ditambah lagi pemanis Spectra 2.0 Unleash the Aurora RGB. Wah, ini menambah meriah saat dilihat nancap di motherboard nanti ya. Tapi kalau misalnya kita dipasangnya vertikal seperti ini, mungkin bagian belakangnya nggak terlalu kelihatan. Padahal ini yang bikin keren juga. Tapi nggak apa-apa lah. Depannya juga cakep ya, ganteng gitu kan. Nah, spek RTX 3080 Ti AMP Holo ini tuh hampir mirip dengan versi Founder Edition-nya. Apalagi hampir mirip dengan RTX 3090 yang harganya jauh lebih mahal gitu kan. Oke, kita lihat dulu ya sekilas spek pada ketiga PGA card ini gitu kan. Ya, saya coba bandingkan dulu aja biar ada sedikit bayangan. Di sini RTX 3080 Ti Founder Edition atau FE punya CUDA Core 10240, sedangkan yang RTX 3090 punya 10496. Ya, bedanya cuma 250-an aja gitu kan. Sedikit banget gitu kan. Berbeda dari misalkan dari 3080 kan berbedanya 2000 CUDA Core gitu kan. Oke, begitu juga di bus clock-nya. Di sini perbedaannya juga ya sangat tipis juga. Terus untuk memori bus dan tipe memorinya juga sama ya, GDDR6X gitu kan. Sama-sama seperti RTX 3090. Tapi yang mencolok di sini memang dari memori size-nya. Beda setengahnya ya, 12 GB ke 24 GB. Lanjut CRT Core dan Tensor Core juga ya cukup tipis juga, 80 ke 82 gitu, cuman beda 2 aja, tipis banget ya. Nah, jika melihat spek yang dihadirkan pada RTX 3080 Ti ini seperti RTX 3090 yang diirit sedikit performanya ya, tapi harganya kok jadi lebih mahal gitu ya. Ya mungkin gitu kan, ini adalah teknik marketing supaya ada perbandingan harga. Jadi tuh lebih terasa worth it beli RTX 3080 Ti daripada RTX 3090. Speknya beda tipis, harganya beda jauh. Ya mungkin aja gitu kan. Oke, di sini apalagi ya si Jotax 3080 Ti AMP Holo ini tuh lebih tinggi dari Founder Edition-nya. Jadi semakin dekat aja ke RTX 3090 Founder Edition.
Oke lah, kita tes ya di beberapa pengujian game bagaimana performa si Zotac RTX 3080 Ti AMP Holo ini. Sekalian tes hash rate-nya ketika dipakai untuk mining tuh apakah memang benar menurun atau enggak. Kita tes sekarang. Oke, pertama di sini saya coba dulu ya aplikasi mining NiceHash si RTX 3080 Ti yang sudah dilimit oleh Nvidia yang dikenal dengan fitur LHR-nya gitu. Jadi udah tersemat di PGA card ini. Speednya memang dipangkas 50%. Di sini terbukti ya hanya mendapatkan berkisar 50 mH per second. Harusnya kan speed PGA card high-end bisa lebih dari 100 atau 110 gitu kan. Tapi ya pokoknya intinya dengan performa seperti ini, miner ini tidak akan melirik PGA card dengan yang sudah ada fitur LHR-nya. Ya akhirnya sih PGA card di pasaran dengan fitur LHR ini ya udah mulai turun gitu kan harganya gitu kan. Ketika saya lihat di e-commerce juga ya memang betul gitu harganya memang lebih murah gitu kan. Karena ya memang ini sangat sulit untuk dimodif oleh para miner atau diakal-akalin lah supaya fitur LHR-nya ini hilang tuh agak susah gitu kan. Mantap deh. Pokoknya fitur LHR ini mungkin nanti akan selalu ada gitu kan di PGA low end gitu yang harganya murah. Jadi tetap PGA card nih nggak akan rebutan dengan miner. Harga PGA card masih tetap akan normal. Ya mudah-mudahan saja gitu kan. Oh iya nih, di sistem pengujian yang saya gunakan di sini Ryzen 5 5600X, motherboardnya Aorus X570, RAM-nya ada XPG D41 ya, 2x8GB 3200 MHz, lalu ada SSD NVMe XPG SX 6000 Lite, terus power supply-nya ada Deepcool DQ 850 watt, MP2E 80 plus Gold, dan coolernya ini dari Deepcool GameX L360 ARGB. Oke, saatnya saya tes game. Pertama, langsung saja tes Cyberpunk 2077. Settingan paling tinggi, ray tracing-nya ultra ini ya. Di tengah kota, FPS-nya bisa menyentuh rata-rata 60 FPS. Memang pantas game ini ya memang game berat juga ya, karena tekstur dan detailnya ini sangat bagus. Ditambah lagi dengan efek ray tracing, pencahayaannya membuat game ini berasa spesial. Temperatur PGA card masih adem, FPS tinggi gitu kan. Wah, nikmat lah pokoknya. Game kedua ada Control, saya tes di DirectX 12, resolusi 1080p, ray tracing-nya high dengan DLSS on. Kita bisa lihat FPS yang didapat sangat tinggi sekali, rata-rata di 145 FPS-an. Lalu saya coba ganti ya, render resolusi 1440p gitu kan. Masih berasa sangat lancar juga, karakter game malahan semakin detail. FPS juga ya masih rata-rata di 110 FPS-an gitu kan. Suhu PGA juga masih tetap di 74 derajat Celcius. Ini masih cukup adem ya. Game ketiga ada PUBG Steam. Di sini saya coba pertama resolusi 1080p, preset ultra, rendernya 100. Ini bisa mencapai 200-an lebih gitu kan FPS-nya. Kalau efek di dalam game banyak ya, FPS-nya ya mungkin bisa turun lah ya sedikit-sedikit gitu. Karena efek ledakan, apalagi ini di training gitu kan bisa banyak banget efek-efek api, efek-efek ledakan gitu kan. Jadi FPS mungkin jadi agak turun karena berat sih frame-nya. Lalu saya coba juga naikkan ke resolusi 1440p, tetap masih di ultra, suhu GPU masih tetap adem, berkisar di 73 derajat Celcius, ya naik turun sedikit, penggunaan PGA card juga 86%-an, FPS juga masih tetap aman, tinggi gitu ya. Jadi kalau pakai monitor 144 Hz masih tetap enak gitu kan. Penasaran? Saya tes juga di resolusi 4K ya. Di sini grafiknya semakin detail, jadi kelihatan mantap juga ya. Ya PGA card high end gitu harus tes 4K gitu kan. Namun FPS-nya yang dihasilkan ya rata-rata 120 FPS-an. Semakin turun juga ya. Karena penggunaan PGA card di atas 97
ya. Jadi naik kan, tadi 80 sekarang 97%, bahkan lebih gitu kan. Tapi tetap PGA card-nya si suhunya masih di 73-74 derajat Celcius saja. Mantap. Game keempat ada The Witcher 3, tes dulu di resolusi 1080p ya, preset paling tinggi juga, FPS rata-rata di 185 fps. Enak banget lihat pemandangan game ini, saya naikkan ke resolusi 1440p. Visualnya semakin manis, efek kabut pedesaan juga ya sudah kelihatan ya di sini. Enak banget gitu kan. FPS rata-rata di 150-an, suhu PGA naik jadi 75 derajat Celcius, ya mungkin lebih berat juga. Saya coba naikkan resolusinya ke 4K nih ya. Kelihatannya mantap juga ya. Ini udara sejuk pedesaannya gitu kan, angin-anginnya gitu kan. Sangat berasa sekali. Warna-warni bunga juga ya semakin jelas. Pemandangan gunung dan pohon-pohon di kanan kirinya gitu kan semakin detail. Namun ya harus mengorbankan FPS turun rata-rata di 90-an. Penggunaan PGA card juga sudah 99%. Wah, keras. Bekerja keras banget nih si PGA card ya. Namun suhunya masih sama ya, 74-75 derajat Celcius seperti itu. Nah, kalau dipakai untuk editing Premiere Pro, After Effects dan temen-temennya ya udah pasti enak lah ya. Terus apalagi ya, pokoknya PGA card seperti ini dipakai apapun gitu kan sekarang udah lancar gitu. Terakhir, harga yang ditawarkan di pasaran memang Zotac Gaming RTX 3080 Ti AMP Holo ini berkisar di 30-34 juta. Ini memang lebih murah dibandingkan RTX 3080 AMP yang belum di limit hash rate-nya. Kalau lihat-lihat harga di e-commerce sih RTX 3080 AMP masih ada yang di atas 35, bahkan 39 juta gitu kan, bahkan 40. Karena ya masih kenceng dipakai mining. Ya harga segitu mungkin masih worth it gitu kan, dibeli sama miner dengan penghasilan yang cukup gede juga gitu. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian setelah tadi melihat performa ketangguhan gitu kan PGA card high-end? Ya memang sih harganya cukup mahal juga ya. Oke, jadi ya gitu aja deh, kita icip-icipin gitu ya, sekilas performa PGA card high-end yang mahal-mahal. Kita juga setidaknya tahu bagaimana performanya, bagaimana kekuatannya gitu kan dipakai main game. Tadi juga ray tracing-nya on gitu kan, game-game terbaru seperti Cyberpunk 2077 FPS-nya bisa tinggi gitu kan. Ya itulah nikmatnya PGA card high-end, bisa main game libas gitu, rata kanan gitu tanpa perlu mikirin apapun gitu ya gitu. Kalau misalkan kayak Rehore kan mau main 1080p setting ultra aja mikir-mikir FPS-nya tinggi nggak gitu, FPS-nya berapa sih gitu kalau misalkan ultra, jadi mikir-mikir. Kalau PGA card high-end seperti ini udah kenceng, rata kanannya udah nggak masalah. Mau 4K juga, tadi juga saya tes 4K udah nggak masalah gitu. Oke lah, sekilas aja itu tentang performa PGA card Zotac Gaming RTX 3080 AMP Holo. Wah, saya juga jadi pengen, tapi ini ya nggak, nanti dibalikin lagi gitu. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.